Bertemu lagi di acara saya pencerahan supranatural tentang nyanyi atau bernyanyi. Di sini saya ingin memberikan suatu pencerahan. Nyanyi. Kita lihat di alam semesta ini sekarang berbondong-bondong orang bernyanyi. Bernyanyi sukacita. Saya suka. Saya betul-betul suka dengan gaya apapun mereka menyanyikan lagu isi hatinya. Pengarang lagu itu enggak asal ngarang, enggak. Pasti dia mendapatkan suatu pencerahan. Instingnya main, ya, instingnya main mengarang suatu lagu. Nah, lagu tersebut akhirnya diolah sedemikian rupa menjadi suatu lagu, suatu nyanyian. Nah, kenapa saya suka? Karena saya suka itu karena ada kandungan arti, makna. Dari zaman ke zaman perubahan itu yang saya sebut sang mahakarya, sang mahaseni berkarya dengan karyanya merubah para generasi seterusnya untuk memahami secara tidak langsung, untuk memahami kehadiran beliau. Beliau sangnya. Ya. Makanya saya bilang di episode yang lain nanti saya terangkan nyanyi. Terangkanlah nya. Ya. Sinya tersebut punya kuasa, punya seni yang sangat istimewa, sangat sempurna, sangat dahsyat. Ya. Sangnya ya, sedang bersuka cita. Nah, kita hambanya, anaknya, kekasihnya, sahabatnya, boleh nggak meniru sangnya, sang mahaseni, sang mahakarya, sang pencipta dan lain-lain sebutan? Boleh dong. Beliau sedang bersuka cita dengan siapa? Dengan ciptaannya. Nah, si ciptaannya menyambut sukacita, menyambut. Kok masih ya? Lah nyinya ada di mana? Nyi yang saya terangkan. Nyi itu ibu, perempuan. Ibu tersebut sukacita mengajak anak-anaknya, kalau istilah orang Jawa kawulonya, nyi, menyambutnya dan nyi. Makanya anak-anak terang adalah anak-anak yang mengerti terang, bercahaya, yang mengerti nya dan nyi. Sudah tidak diragukan lagi. Di mana ada plus pasti ada min. Di mana ada bapak yang wujud pasti ada ibu yang wujud. Di mana ada bapak yang goib pasti ada ibu yang goib. Yang bisa menerangkan seperti ini adalah Bani Jawi yang dibilang ajarannya sesat, menyembah pohon, menyembah batu, menyembah lautan, menyembah gunung, menyembah ini udahlah sebutan apa. Yang bisa menerangkan nya dan nyi hanya Bani Jawi, yang mereka mempercayai adanya Bopo Angkoso, ibu bumi, dan itu turun temurun diajarkan pada putra-putranya, putri-putrinya. Orang tua yang wujud mengajarkan seperti itu leluhur kita dulu seperti itu mengajarkan. Ya. Dan tidak ada keraguan, betul-betul bukti nyata. Terangkan. Nah, nyanyi
sangnya dan sangni sedang bersuka cita. Ternyata umat manusia sedang bersuka cita. Kenapa saya bisa menerangkan seperti ini? Saya punya pengalaman dalam supranatural, di mana ini saya cerita. Waktu dalam perjalanan supranatural saya kepengen saya berada di tepi laut, ya. Saya nggak mengatakan tuh laut A, B, C, D, tidak. Saya berada di tepi laut. Pada saat berada di tepi laut, saya kepengen buang air kecil atau pipis atau kencing. Coba seandainya itu terjadi pada kalian semua. Pada saat mau kencing, itu dari laut keluar berbondong-bondong nyerang seperti mau ketemu saya. Orang banyak sekali. Bukan nyerang, saya pikir mau nyerang. Lari dong. Saya mau pipis jadi nggak jadi pipis. Lari, ketakutan. Dalam posisi saya ketakutan, saya lari sekencang-kencangnya. Ternyata itu yang di laut nggak ngejar saya. Begitu saya lari, saya lewat kuburan. Itu semua kuburan itu yang saya lewati muncul semua makhluk-makhluk wujud manusia, muncul yang sudah dikubur itu muncul kaget lagi. Tadi yang dari lautan, dari air ngejar saya, sekarang dari tanah mau ngejar saya. Sebetulnya mereka nggak ngejar, tapi karena sifat kemanusiaan tuh masih nempel di sini, ketakutan tuh pasti ribuan makhluk itu ngejar. Lari. Aduh, saya mau minta tolong ke siapa? Dari lautan ngejar, ya dari air ya, dari daratan ngejar. Dalam lari saya itu saya menengadah ke atas. Nah, dari atas ternyata juga berbondong-bondong wujud manusia. Ini manusia apa roh? Berbondong-bondong. Bayangkan, lautan ngejar, daratan ngejar, angkasa ngejar. Apa yang kamu lakukan kalau itu terjadi pada diri Anda? Kalau orang takut pasti apa? Itu yang saya lakukan. Takut. Ternyata mereka ikut bergerak seperti reaksi saya. Ke kanan ikut ke kanan, ke kiri ikut ke kiri. Disitulah saya bernyanyi. Nyanyian saya diikutin. Senang dong, sukacita dong. Diikutin. Dari laut ngikutin, dari daratan ngikutin, dari atas ngikutin. Itu yang terjadi. Begitu saya melihat alam nyata, di alam nyata yang tadinya muncul 1, 2 yang nyanyi, sekarang gegap gempita nyanyi. Itulah yang saya bilang, ternyata itu menyembuhkan jiwa-jiwa yang sedang sakit, yang sedang merana. Dan saya bilang, kutuk Allah yang saya ceritakan ke seri-seri yang lain, channel-channel. Kutuk Allah terjadi, pembebasan kutuk atau sihir. Kalau orang bilang sihir, Tuhan sudah menentukan. Ya, sukacita. Hidupmu akan berlimpahan. Yang penting sukacita dulu. Mengenai hari esok, kita akan dituntun oleh Tuhan pribadi. Makanya saya bilang, pencipta lagu tidak sembarangan menciptakan lagu tersebut. Apabila semua kita nonton konser, kita duduk, kita menteleng aja, dengerin
nggak ada gerakan, nggak ada mata, gerakan badan apa. Itu yang nyanyi di atas panggung pasti ketakutan dalam hati, ketakutan. Gue ditonton orang banyak deh. Ada dong rasa takut. Ini orang apa bukan? Nah, dulu seperti itu. Udah kayak manusia mati yang melotot, nggak ada senyum, nggak ada gerak. Oh, pernah begitu. Dilihatin, nggak ada gerakan, nggak ada apa. Akhirnya sekarang ini muncul sukacita, pada joget, pada ini, berkreasi berapa. Jadi nggak ada yang namanya bahasa bid'ah, haram. Itu kan bagi penganut yang memang nggak mengerti bahwa Tuhan sudah memberikan suatu anugerah terbebas dari kutuk Adam yang dikatakan umatmu akan sedih, berkeluh kesah, nangis. Masa orang sukacita nangis? Ada. Biarpun hatinya menangis tapi sukacita. Ya, sukacita. Itulah nyanyi. Zaman ini bergeraknya nyanyi, mengertinya dan mengertinya, mengerti terang, cahaya, sinar bersinar. Nah, itu yang saya bilang, sukacita hati, sukacita pikiran, sukacita pembebasan kesedihan. Biarpun nggak punya duit, nyanyi aja. Itu urusan Tuhan lah, nanti yang ngasih rezekinya. Sahabatku, saudaraku sedunia, kalau perlu paham apa itu nyanyi, silakan berkreasi. Tuhan suka, Tuhan Sang Maha Pencipta sukacita, juga Ibu Sang Nyi juga sukacita. Itu penjelasan saya sedikit padat mengenai nyanyi. Terangkanlah. Saya menerangkan ini karena tugas saya mengajar sebagai guru supranatural yang ada di Indonesia atau di bumi bangsa Jawi. Terima kasih, salam rahayu, salam kebajikan, assalamualaikum, salam sejahtera semua umat. Tidak pandang itu umat siapapun. Saya di sini menerangkan apa itu nyadanyi. Begitu, terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu. Sekaring bawono langgeng. Sekaring bawono langgeng. Nanti saya jelaskan apa itu sekaring bawono langgeng. Terima kasih.